Selamat datang kembali di Grind Space, anjay, di tempat baru kita di Cozy Kuningan. Hari ini gua mendatangkan sebuah tiko, sebuah tiko. Seorang tiko apa sebuah tiko sih biasanya? Seorang dong, seorang kali gua anjir. Seorang tiko dari Depok, anjay. Itu salah banget sih, Mas. Salah ya, Itu salah ya? banget Kurang sih. enak ya? Itu kalau konteks Gimana termsnya gimana Kalau enaknya? konteks selalu pakai kayak gitu, itu lo violation sih. Anjing, oke kita ulang. Itu racism anjing jatuhnya. Waramatiko, anjing waramatiko kurang enak ya. Itu benar. Oh itu benar. Tiko, iya. Seorang tiko tuh kayaknya nggak enak. Nah itu udah lu rasis anjing. Oke lah, please welcome Azril Joe. Gue ketawa mulu gue kalau ngobrol sama dia, anjir. Tapi dari pas acara Gernas tuh bikin gue penasaran, makanya gue harus culik Gernas. sama dia. Sebenarnya gue udah ngobrol udah sampai mana kita ngobrol ya waktu itu ya. Kita ngomongin si ini kok nggak salah. Jangan ngada-ngada lu. Sosok ngomongin orang anjir. Gue baru kali kedua nih ketemu lu nih. Makanya gue mau ngajak ngobrol lagi sore ini, katanya lu kepincut sama barista sini gitu kan. Gitu. Gue nggak expect openingnya kayak gitu, jujur gue nggak expect. Emang itu Pak. Gua nggak expect Di sini tuh opening nggak kayak akan gitu. ada yang ketebak. Emang lo ekspektasi lo gimana? Ekspektasi gue sih, gue ditanya kayak, lu kalau bikin lagu inspirasinya dari mana? Anjing, baru pertanyaan pertama. Azril Jo, ekspektasi lu. Anjir sih asik banget tuh. Geblek. Ya kan, sorry nih, gue kalau ngomong sama gue semua harus substansial ya Mas. Oh Gua nggak bisa siap. Fuck. Gila kali lu. Jauh-jauh dari Depok lu. Teman-teman kalau single Kenapa? Kristen DM @azrieljo aja please. Oh gue pikir ID Bumble masih nggak? Apa Coffee Mate Bagel? Wah gue nggak main sih. Oh, Mas. nggak main nih? CMB. Main apa? Si AMB. Gue dengar si AMB. Iya, si AMB mah bang lo. Si IMB bang. Iya. Kalau lu bangs. Ngomong-ngomong soal percintaan nih. Iya. Kita bahas dulu di depan kali ya. Gimana? Gue sampai apa ya? Pertemuan pertama kita, gue agak mixed feeling karena gue sangat berduka sih jujur. Gue berduka karena anjir lu bayangin deh, gue pertama kali ketemu orang di tempat ini, tiba-tiba men, lu tau gak sih gue baru 1 jam yang lalu gue diputusin. What the fuck, gue bilang kayak anjir, terus gue harus berbuat apa ya? Gitu. Kayak Gimana ya Mas? gimana gua kondisi juga- lu men? Gimana kondisi lu sekarang? Are you okay? I'm okay. Thank you for asking. Terima kasih. Gue kaget aja jujur sebelumnya kan. Iya. Jadi ya ada hiccup of course lah hubungan kan. Terus tiba-tiba nih gue lagi nungguin Mas Gip kan. Anjrit. Gue Akan-akan gue pembawa sial gitu. Anjir. nggak expect aja. Nggak Soalnya kan expect ya? ya itu kan gue kan gue naik kereta gitu kan. Anjir, jauh tuh. Gue dateng ya Asli. sejam sebelum kita janjian. Dari mana tuh dulu? Dari Depok ya? Dari UI, yoi. Damn. Dari UI. Terus ya udah, gue sepanjang jalan tuh gue cuma kayak, aduh, nih Mas Gip ngajak gue ketemu, mau ngajakin gue ngobrol apaan ya? Kan gue overthinking ya anjing. Substansional tuh pasti ya. Iya, gue kayak, wah, Anjas. gue harus nyiapin jawaban. nih, gua Anjas. mikir. Terus ya udah, gue nyampe sini sejam sebelum kita janjian. Tiba-tiba mantan gue ngechat. Oke. Itu posisinya udah diem-dieman berapa hari lah ya kan. Oh udah diem-dieman. Cuma masalahnya kita kagak berantem Mas. Oke. Doi yang minta waktu aja. Nah berarti bukan salah gue dong. Ya emang bukan salah lu, siapa yang nyalahin elu? Gue kayak merasa bersalah gitu. Seakan-akan gara-gara gue ajak ketemu gitu ya kan. Gak ada yang nyalahin dia. Terus. Gue ya udah pas, jadi udah posisi udah diem-dieman, akhirnya Doi ngechat gue nih. Oke. Iya, kayak Udah seminggu tuh udah? Gak nyampe seminggu. Oke. Diem-dieman kayak cuma 3 hari lah. Oke. Tiba-tiba kayak, hey can we talk? Azek. Anjay, can we talk? Terus. Gue harus tanggepin Iya, kayak gini Terus. Ya udah akhirnya Doi fit call gue, diputusin gue. Ih, anjir. Gak ada klimaks itu Jo kalau di film tuh. Di semua aktivitas, apapun itu aktivitasnya kayak nggak ada klimaksnya juga kalau konteksnya kayak gini. Oke. Lu tahu kan aktivitas yang gue maksud? Aktivitas yang lo maksud tuh apa ya? Nonton Green Boys gitu kali ya? Iya. Apa gimana tuh? Atau
mungkin seks kali ya maksud Waduh, gue. jawir gak tuh? Jawir seks. Syarat tensi. Ya sih. Terus. Ya udah. Terus gue di situ karena gue masih overthinking mau ketemu sama lo. Oke. Jadi gue iyakan saja. Tuh kan, ini ada andil gua nih masalahnya nih selalu nih di langkah keputusan saat putus itu gitu. Terus gua mau tahu sih, pas lo balik nih, kan udah putus tuh ya. Iya. Kan kita ngobrol 3 jam kan saat Iya. itu. Kita ngobrol 3 jam. Lu jujur nih sama gua. Lu ngeplay lagu Nyesel kan nggak? Bangsat. Bangsat. Enggak ya? Ini gue. Enggak juga ya? Aduh. Enggak juga ya? Kalau nyesel kan ada di SoundCloud gue puter sih. Waduh anjing. Kenapa di SoundCloud? Lu kan Gue SoundCloud user mampus bro. oh gitu ya? Iya. OTT lu SoundCloud. SoundCloud. Spotify enggak? Enggak. Kenapa SoundCloud ya? Apa Gratis. banyak hidden gem juga di sana? Gratis. Emang bukannya SoundCloud juga harus bayar sekarang? Kagak. Ada beberapa fitur yang Itu kayak kalau bisa kalau lo- maksimal kalau bayar gitu kan? Ya kalau lo upload, lo as an artist jatuhnya SoundCloud tuh setahu gue. Nah lu kan artis, masa nggak bayar? Gue pakai SoundCloud buat dengerin lagu. Oke, oh lu bukan rapper SoundCloud. Rap gue upload di SoundCloud juga. Nah Tapi ya gue masih pakai fitur gratisannya aja. itu cukup. Cukup. Ya kalau misalnya kelebihan tinggal gue hapus project lama gue. Oh Ya kan di SoundCloud doang maksudnya. oke, kalau misalkan 800 lagu lu itu kira-kira bakal lu rilis di SoundCloud apa gimana? Ya pasti ada di SoundCloud. Ini bentar lagi gue mau rilis di SoundCloud. Tapi All DSP juga ada dong. Enggak. Album lu juga baru rilis kemarin tuh, Februari kan? Iya. Itu rilis di mana? All DSP All DSP. kecuali SoundCloud. Nah, gimana sih? Jadi gue Jadi lu nggak SoundCloud banget dong. ya dibilang gue user SoundCloud tuh buat dengerin lagu doang. Oke. Jadi gue gini konsep apa gue mikirnya distribusi konten gue, materi gue tuh yang di Spotify itu tuh yang lebih gue pikirin banget. Maksud Oke. gue yang kayak gue gak sangat tapi gue mempedulikan market gue. Anjas. Jadi kayak ya kan gak bisa seidealis itu juga kan. Maksud gue kayak ini gue rilis di Spotify, gue pastiin materi gue orang bisa dengar gitu. Iya. Maksudnya kayak bisa appeal ke banyak. Accessible lah ya. Iya accessible. Kalau misalkan yang di SoundCloud ini ya itu Ya TTA. ide-ide gila gue aja maksud gue yang kayak gila. ya kalau misalkan gue pengen bikin heartbreak album break up album gitu terus kayak gue pengen talk shit soal mantan gue. Kalau gue Itu taruh di SoundCloud. Iya itu di SoundCloud. Ah cupu lo. Pasti mantan lu gak denger SoundCloud. Gue tahu. Makanya lu berani ngomongin dia. Lu kayak ngomongin di belakang dong kalau kayak gitu. Kan gue Mampus. kok gue dijebak Mampus. ini. Oke terusin. Ini gue mau balik ya. Terusin. Pozi tolong dong ini di cancel aja nih acaranya nih. Aduh, gimana? Terus. bergeser Kalau lu kedua? talk shit mantan lo di SoundCloud. Gue Apa talk shit apapun lah. gak cuma itu doang mas. Maksudnya kayak itu contoh aja. Oke. Ya kayak gue bikin project idenya aneh-aneh atau mungkin secara sound itu bukan gue banget nih, gue eksperimen banget ya gue taruh SoundCloud aja. Oke, yang Lebih kayak sifatnya gitu. eksperimen tuh berarti larinya ke SoundCloud. Iya, Oke. kayak gitu. Kalau di Spotify itu kasarnya yang jualan. Nggak jualan juga. Gak jualan anyway sih. banget tapi maksudnya ya Enak didengar. bisa appeal ke banyak Oke. segmentasi lah. Berarti album tuh baru berapa lo sekarang? 1 apa 2? Yang di Spotify 5. Album udah 5. Azril Joe. Gila. Ini butuh di applause sih. Gila lo. Azril Joe. Rapper Indonesia asli Depok. Keturunan. Aduh, panjang nih. Gila albumnya 5. Kasih tahu dulu. Album pertama banget tuh kapan? Album pertama Pas banget. Covid pasti. Enggak. Harusnya tuh rilis 2019. Oke. Harusnya. Oke. 2019 terus karena 1 dan 2 hal ke delay. 1 dan 2 hal. Iya. Apa tuh 2 halnya? Agregator. Lagi-lagi. Itu ya Jadi kan? penghambat ya itu ya. Bukan penghambat, lebih ke gue belum ngulik aja sih mas. Oh, Waktu Oke, itu. kenapa harus lo yang ngulik? Maksud gue itu kan udah ada agregator ya. Iya maksud gue Agregator kan subjek tuh. gue belum ngerti sistemnya kayak gimana. Kayak Oke. ini gue submitnya gimana ya, ini gue kayak gimana ya. Oh, saat Jadi, itu ya. Pada saat itu kayak gue
sebelum gue join label, gue punya temen yang udah join label, terus gue kayak, gue kalau nebeng rilis dulu bisa nggak? Oke. Oh bisa Jo, tapi ya udah di ghosting gitu kan. Sampai akhirnya gue gemes, ya gue baru ngulik tuh di situ, gue nyari sistemnya kayak gimana caranya dan lain-lain. Dapatlah apa? Pertama itu DistroKid atau apa? Cunkor. Ini gue, yang pertama tuh root note. Wow. Root Baru note. denger tuh gue. Oke. Gue dikasih tahu root note, terus karena gue lihat root note user interface-nya sangat Tidak friendly ya. tidak friendly ya. Maksud gue kayak aduh, ini kayak gue mau bayar pajak tuh vibes-nya. Aduh, males banget tuh. Iya, akhirnya gue Terus, pakai Amuse. Amuse. Gue pakai amuse.io. Cukup friendly tuh. Cukup friendly karena ya UI-nya seperti website pada umumnya aja gitu kan. Dan sangat mudah lah Sangat gitu. mudah. Terms and condition-nya juga nggak ribet. Gak ribet. Cuman karena waktu itu gue tidak bisa produce, Oke. ya gue nyari free for profit beat Oke, di Yeah. Beatstar. di YouTube. Di YouTube. Anjing free for profit ya. Iya, banyak banget. Kind of type beat gitu. Iya, type beat. Jadi siapa apa misalkan kayak Kanye West type beat tapi free for profit depannya. Oke. Iya, nah karena gue tidak tahu kalau meskipun free for profit itu cuma di SoundCloud. Oke. Kayaknya kita punya pengalaman yang sama. Terusin dulu, Gue terusin. submit lah di Spotify dong. Wow. Ya of course nggak di ACC lah, karena gue nggak ada listnya. Belum tahu. Oke. Iya. Oh, tiba-tiba ke ignore aja. Di ignore. Karena gue dimintain ini, gue dimintain lembaran license. license. Iya. Kok list? Iya, gue dimintain license. Anjir. Jadi ketahan. Akhirnya 2021 tuh gue baru akhirnya rilis. Ntar lu, itu 2019 itu mau drop album pertama tuh. Berapa tracks? 10. Aduh, ibaratnya tuh lu kayak mau ngencrit, ketahan banget tuh ya. Kenapa anjir? 10 tracks loh, maksud gua kayak anjing agregator nih. Anjing 2 kali agregator Iya. lagi nih. Terus baru rilis 2021. 2021. Album itu apa namanya? Judulnya House of Red. House Red, sorry. House of Tikus Red. Rumah ya. Tikus rumah. House Pantesan Red. lu oke banget dengan tiko-tiko ini. Cerita. Iya. Saya Iya. mulai mencerna nih. Saya mulai menyimak apa Iya. isi otak kanannya Azril Jo. Oke. Itu jujur itu album mampas banget. Itu satu album isinya type apa gue pakai type beat. Dan Wow. Type it free profit tadi. free for profit dan gue kontak produsernya dan dia mengiyakan. Oke, respon ya. Iya, respon. Shout out Scumfuck. Oke, dari mana tuh? US kok gak salah lupa. Oh, gue. US. Dia respon soalnya subscribernya waktu itu kebetulan Masih kecil juga. nggak banyak banget mas. Berapa? 20 lah. 20. Bukan 20.000 ya? 20. Anjing. Shout out. Pantesan lo masih dibales. Makanya gue pede. Oke. Makanya gue pede DM. Terus gue bilang oh ya udah rilis aja. Dan Oke. itu juga type beatnya gue nggak yang neko-neko banget. Type beatnya yang kayak P-Rex Wipa, Future type beat. kayak Future gitu-gitu. type beat 2019 lah ya. Ya trap-trapan aja gitu kan. Terus ya udah. Dari itu gue rekaman masih pakai handphone, mixing mastering semua masih pakai handphone. Pakai Bandlab. daunnya Bandlab. Bandlab. Salah satu rapper yang unik menurut gua emang ketika dia pakai Bandlab tuh. Kayak fuck it aja gua on mobile juga ready gitu loh, moodnya gitu kan. Yoi, lu nyuruh gue muter materi gue sekarang gue bawa. Tar dulu dong. Misalkan. Ini dari kemarin mau nyetel Misalkan. materi mulu nih, gua gemes juga nih. Misalkan gua Oke, kira. siap. Terus kenapa lu harus pilih free profit? Apakah lu sudah tahu kayak emang lu nggak ada teman-teman produser gitu atau Pada saat itu belum sama berarti sekali. lu belum ketemu Mois dong? Belum. 2019 ya? Belum. Belum. Oke. Jauh. Gue sebelum ketemu Moki itu jauh banget. Oke. Iya. Anjir, nggak ada teman sama sekali Nggak tuh ya? ada. Di musik nggak ada. Dulu di SMA ada tapi nge-beef. Anjing banyak banget masa lalu kayaknya ya. Bintang tamu gue gila nih kayaknya nih hari ini. Terus Enggak itu yang biasa lah. dia beef. produser. Dia bisa produce. Oke. Terus apa namanya? Waktu itu tuh gue awal-awal sosokan nge-rap. Makanya gue di SMA kan dijulukin Young Lex tuh. Iya, yang Lex banget sih. Ini lu, bener. no disrespect buat Bang Lex ya. Iya, Cuma iya, lu gua- dijulukin lah. Waktu SMA gue dulu dijulukin Young Lex kan. Oke, Setahun tuh gue kemanapun gue pergi. Anjing sih mirip banget tuh. Mirip Ya banget. gara-gara gue nge-rap aja. Iya. Kayak bener-bener lu tau gak sih yang scene di Spider-Man Far From Home tuh yang everywhere I go I see his face. Iya. Kalau gue tuh everywhere I go I hear his name anjir. Bangke. Kenapa yang Lex ya? Itu dia. Oke. Cuma gara-gara itu
tadi tuh gue udah gue udah ngomong nih sama temen gue, ada namanya David, gue ngomong kayak Pit, kita bikin lagu yuk, bla 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 bla. Cuma gara-gara gue dijulukin Yanglek, si David kayaknya malu dan nongkrong sama gue. Ya Allah, segitunya. Jadi ya karena gue bete. Apa karena dulu lu kurus juga kali ya, Jo ya? Mungkin lebih kurus kali ya. Dulu tuh si ada yang Lex nih gue bilang. SMA 1 berat gue 120 mas. 112. Damn. SMA 1 112. Lebih gede dong lu. SMA 2 gue workout mampus sampai berat gue 71. Anjing kurus banget. Yoi. Oke, terus gara-gara nyokap gue bilang, lu kalau badan lu kayak babi gini lu gak bakal dapet cewek. Gue kayak anjing ya juga. sebuah motivasi. Iya. Bener Terus juga. terus. Ya udah. Dibilang yang Lex. Ya gue dibilang yang Lex. Gue ngomong sama si David ini, kok tiba-tiba chat gue di ghosting. Terus dia ikut-ikutan manggil gue yang Lex waktu itu sempet kan. Gue yang kayak shit lah. Ya udah, akhirnya gue bikin sendiri lah. Baru tuh gue menemukan sebuah pencerahan ya, yaitu type beat. Sebelum itu gue nggak tahu tuh type beatan tuh gue nggak tahu. Gue cari type beat, gue dapet tuh narcos type beat. Yoi, banyak banget lah itu di YouTube. Nah, tapi emang gak kepikiran ya, Jo? Apa? Gak kepikiran lu untuk search, gue cari free beat di YouTube, gak kepikiran tuh. Sebelumnya belum. Bener. Sampai akhirnya kayak gue nyari kalau nggak salah WikiHow apa gitu waktu itu, kayak how to make music from scratch. Anjing. Nah terus dikasih tahu kan, ini pakai DAW, gue kayak pusing banget gitu. Oke. Sampai di terakhirnya kayak, if you're too lazy to do that, just search bla 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 type beat. Gue kayak anjing tau gitu. Tau gitu dari awal Gue anjir. scroll bawah aja gitu. Anjing. Ya udah akhirnya gue nemu. Gue nulis lah tuh mas ceritanya. Sosok. Start pertama tuh nulis. Enggak, gue nulis sebenarnya dari SMP, tapi gue startnya tuh di puisi. Oh anjing, pantesan. Gue start di puisi. Pantesan sensitif loh. Terus gue mikir kayak kan gue demen puisi. Iya. Nyokap gue muterin gue lagu-lagu dari dulu tuh emang rap mampus. Oh nyokap tuh suka banget hip hop. Nyokap gak suka tapi dia punya referensi. Oke, I get it. Karena hobi dia adalah ngoleksi kaset dulu. Kasetnya banyak banget. Jadi kayak nih Vanilla Ice, nih NWA, Vanilla Ice, nih Tupac, apa segala macam, M dan lain-lain tuh. Gue kayak oke. Syarat nyokap gue. Nyokap lu angkatan 70 pas itu? 80. Oh 80. Iya. Seumuran sama lu lah kurang. Enggak dong. Ini fitnah guys. Saya tidak jauh. Saya beda 6 tahun dong sama Azrul Jo, bener. 6 tahun bener. Hah? Bener gak sih? Iya. Iya. Yang bener lu. Iya udah lanjut terus. Iya. Jadi kayak gue mikir kenapa gue nggak nge-rap aja nih anjing. Ya udah. Akhirnya gue coba nge-rap segala macam, nulis dengan bekal bahasa Inggris gue yang waktu itu juga masih ampas ya. Anjay. Ya udah gue nulis. Terus akhirnya gue denger lah nih. Jo, ada yang bikin lagu tuh, anak angkatan kita. Terus gue kayak, siapa? Ada nih teman gue, dia bikin lagu sama abangnya. Dan ternyata yang nge-produce lagunya itu teman gue ini, si David ini yang tadinya mau ini. Gue kayak wah anjing, kok gitu. Pilih kasih nih. Iya. Bilang dong kalau nggak mau gitu dong. Yang Pit, no beef ya Pit. Enggak, maksud gue kalau emang nggak mau lu jangan cabut-cabut dia nggak sih? Iya, cuma kan ya gak enak pasti. juga bocah SMA ya. Iya. Terus pas gue dengar liriknya kok gue ngerasa nih. Wah anjir. Terus gue kayak apa ini ngedis gue? Nggak mungkin anjing masa yang ngedis gue gitu kan. Terus pas gue denger lagi, jujur lagu lu ampas nih. Kopi kali ya ampas. Terus bulu pantat lagu lu tuh. Terus Liriknya bitch in the street. Apa bitch in the street? Kenapa terus lo sensitif gitu? Kalau gue benci aja dengan lagu jelek mas. Oke. Dengan referensi gue waktu itu ya. Respect. Ya udah gue bikin aja anjing. Bikin. Bitch in the street, I'm you gonna fuck with, gue kayak gitu. Anjing. Ya udah. Anjing. Dari situ lanjut kuliah. Itu gue lulus, pokoknya kayak gitu gue lulus SMA, gue masih dipanggil Yanglek tuh. Anjing. Bangke. Cukup lucu memang. Terus gila, gue lulus gak tenang banget tuh mas. Anjing. Terus kayak Yanglek kita udah lulus guys. Anjing Yanglek kita udah lulus. Apa-apaan. Tapi lu dulu ngikutin Lex? Ngikutin banget. Sampai merchandise-nya gitu-gitu lu nyimak tuh ya? Gue inget banget, gue minta sama nyokap gue waktu itu, gue bilang, "Mah, kalau misalkan gue nabung nih, gue pengen beli kaos tulisannya Yoks, keren banget." Lu tau gak sih itu yang iya dong.
ini yang gambar Kapten Patimura 2.000-an tuh. Iya anjing. Itu yang awal banget dong. Makanya ya. Gila. Gue pengen gue mau beli gue bilang waktu itu. Ah. Karena ya zaman-zaman hypebeast juga kan tuh baju-baju daster kan lagi ini banget tuh. Parah. Iya, ini YK. langganannya nih dia nih. Kerjaannya di MV-nya dia pakai baju daster anjing gue bilang. Lah kan kita kan disupport ya sama dia juga. Iya, terus gue kayak wah anjing nih keren banget gue liat tuh. Oke. Gue pengen beli kata sama gue kayak lu ngapain sih? Kata gitu. Ini duit gambar apa baju gambar duit 1000-an bla 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 bla. Kenapa panjang banget? Baju sampai dengkul bla bla. Gue datengin tuh York Store tuh. Di mana? Aduh, Yang di mana? Ada di mana-mana tuh, ada di Depok juga ada. gue bukan yang di Depok, yang di Jakarta. Tapi gue lupa tuh Tebet. Tebet. Ya. Gitu. Datengin tuh. Gue datengin. Gils. Gue kasih gue karena kan Gopay apa 350 tuh lu beli kaos itu? Gopay lah ya. gue akhirnya nggak beli. Gara-gara nyokap gue nggak mau bolehin. Oh gitu. Gue bawa nyokap gue. Oh. Ini loh gue mau beli ini. Ah. Gak. Nyokap gue gitu. Wah, anjir. Jadi maaf Bang Lex gue bukan gak mau support. udah mau beli banget padahal ya. Gue udah pengen batu. Tidak ACC. Parah gak di ACC sama nyokap. Ya kayak gitu. Jadi gue ngikutin yang Lex banget. Oke. Dan ya Cukup shout out. heavy influence, makanya lu dibilang yang Lex ya. Anjing emang. Tapi jujur kalau misalkan lu muterin gue senam pagi sekarang juga gue hafal. Oh sih. siap. Berarti nggak yang Lex doang tuh di situ tuh. Ada Lee juga. Iya. 0630. Anjas. Gila ya. Cerita. Gila. Terus maksud gue dari lu ngikutin Lex, akhirnya lu resah juga tuh sama ada keresahan kuliah tuh yang bikin lu mau drop album itu gitu kan. Kuliah berarti pas kuliah dong lu ngeluarin album kedua. Album pertama itu juga pas kuliah 2021. Oke. Kan gue masuk kuliah 2019. Iya. Oke. Jadi apa keresahan lu mostly ngomongin apa di album? di album itu gue House of Red itu. House Red itu House Red. Kayak jadi sebenarnya alasan gue bikin album tuh awalnya gini sih Mas. Itu kenapa nama albumnya tuh House Red. Jadi ceritanya gue tuh lagi ngerjain tuh album. Awalnya tuh album gue lupa tuh gue pengen judulin apa. Terus gue sekitar jam berapa ya, setengah 12, jam 12 malam lah. Gue lapar banget nyet. Gue kayak wah anjing, gue ke dapur lah, gue nyari makan. Bokap gue keluar kamar, bokap gue udah tidur kan. Bokap gue keluar kamar ngomong gini, kamu tuh kayak tikus aja kerjanya, keluar tengah malam nyari makan doang, masuk kamar. Craving dia Gue kayak wah anjing, gue dibilang tikus. Ya udah gue bikin aja tuh album judul tikus. Anjing lu tapi parah sih kalau gue lihat-lihat ya. Heavy influence banget by Lex lu. Sampai ke tikus-tikus lu. Gue Dulu kan ngakak banget. Emang dia dulu tuh dia dulu sebelum yang Lex itu dia punya AKA Lil Mouse. Lil Mouse. Damn. Lil Mouse terus jadi tuh. Nih anak skena nih. Bener beli. Bang Wayan nih. Yoi, beli Wayan ini dulu anak skena hip hop sampai sekarang juga masih. Nah, dulu Lil Mouse jadi Uncle Sam. Uncle Sam gue tahu. Tahu dong, Uncle Sam berarti gua udah tahu tahu. tuh. Samuel dari Alexander Uncle kan, Sam. salah. Iya, Iya. baru jadi Young Lex. Oke, terus. Gila. Ya udah tuh akhirnya itu album rilis dan gue Berarti rilis. tentang ngomongin habit behavior lo di rumah aja tuh basically. Ya Numpahin itu aja kali. Iya kayak gue pengen nge-rap, gue nggak direstuin ortu gue, tapi gue gak peduli kayak gitu lah basically. Anjing. Ya cuma kayak gue nggak yang blatantly gue ngomong kayak gitu kagak. Oke. Cuma Lu nggak direstui? bukan gak direstui. Waktu itu kan kayak bokap nyokap gue yang kayak udah lu kuliah aja. Maksudnya kayak gak usah lari-lari, fokus aja dulu satu gitu. Fokus aja dulu satu Iya. sampai kelar, baru lah lu mau nge-rap ke mau Iya. palitan terserah lu. Iya. Oke. Cuma kan ya namanya juga masih bocah ya. Iya, liar lah ya. Iya. Gua Akhirnya? umur berapa tuh gue 19 waktu itu ya. Akhirnya nekat drop album. Ya, gue drop aja udah bodo amat. Tapi lu emang bener-bener produksi sendiri gitu ya di kamar gitu Ya ya. gue rekaman sendiri segala macam. Kayak gitu. Dan gue rekaman nunggu bokap nyokap gue pergi dulu tuh biasanya tuh. Anjing sampai segitunya cuy. Sampai sekarang juga masih kayak gitu. Serius lu? Yoi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang berarti belum dapat lampu hijau nih. Iya karena gue belum kelar aja. Oke. Wow. Kapan lu harusnya kelar kuliah? Bisa gak usah dibahas. Bisa gak usah Enggak, bahas ini. kapan aja maksud gua harusnya 23. Enggak, tahun depan. Oh iya. Tahun depan. Iya. Tahun depan sebentar lagi lah. Bentar lagi. Gampang kok. Tapi gue tahu karena
lu sensitif mungkin banyak keresahan yang ketahan gitu kan. Iya. Tapi daripada keluar jadi narkoba mendingan jadi lagu mendingan nih. Yoi. Lo nggak coba bilang itu ke nyokap? Wah, Ya. daripada aku narkoba, daripada aku mabuk-mabukan, daripada aku Ya dari awal juga nyokap ortu gue tahu gue nggak bakal kayak gitu-gitu juga kali ya. Soalnya kan gua lu bukan anak bandel. Gue nggak nongkrong, gue nggak apa gitu. Ya, Tapi lu emang- tiko bro. agak disrespect ya. Ini kalau mukanya gue tendang, ini bukannya gue nggak respect nih. Emang gue gondok aja nih anjing. anjing. Tapi gue suka sih. Gue suka perlawanan dari dalam rumah gitu. Kayak lu nggak dapat restu tapi lu tetap action. Gue respect sih. Sebenarnya soalnya kayak ya kan gue nggak relate sama mungkin teman-teman rapper-rapper yang lain yang kayak gue hidup gue struggle, gue tumbuh besar di Bronx, gue punya privilege gue akuin dan ya keresahan gue itu ya mau gimana masa ya gue Yeah. ngomong kayak wah men, No, gue no. dulu pas kecil gue tumbuh Ngadi-ngadi lu. besar di tanah Gua di hood, Abang. bro, yoi. Gue di hood. Iya. Anjir di hood anjing. Depok tuh udah keras ya. Jujur. Jujur. Tapi kan ada moist jadi dingin lah. Ini ya. Dia tetangganya moist bro. Viewers. Tetangga enggak ya? Enggak tetangga juga ya? Lumayan deket sih dia. Lumayan deket ya? Gue Kelapa 2 di Mekarsari, samping-sampingan banget. Ya ampun. Ya kalau mau makan-makan Indomie malam tuh pasti dia calling-callingan sih. Gue tau lah. Iya itu orangnya lagi sosokan produce. Kata gue sih lagi caper aja tuh. Tahu biar dikata Anjing asik banget tuh. Ada moist di sebelah sana. Yoi dia udah siapkan beat-beat gitu ya kan. Let him cook bro. Itu padahal dia lagi mencet media player doang. Sesibuk itu ya. Sibuk tuh gue. Anjir. Terus album itu berarti sebuah struggling juga sih Jo menurut gue. Iya. Karena lo akhirnya diem-diem lo mau ngeluarin keresahan lo tanpa orang tua lo tahu gitu ya. Iya. Akhirnya itu rilis. Rilis. Nyokap lo tahu nggak akhirnya? Kagak. Sampai detik ini? Sekarang dia tahu. Cuma ketika gue berapa album pertama tuh gue nggak ngomong apa kayak ma aku rilis album lo, aku ini enggak. Oke tante, nanti ini saya klip ya. Gue Ibunya Azril Jo atau mamanya Azril. udah dong. Udah dong. Kenapa lo takut itu? Gue nggak, bukannya gue takut. Kalau misalnya gue ngomong mah gue nggak bakal peduli juga. Oh. Jadi kayak ya udah aja gitu. Tapi beda loh Jo kalau misalkan klip-klip ini tiba-tiba FYP, siapa tuh mengubah hidup lo men. Ya udah kamu nggak usah kuliah, kamu masuk dapur rekaman aja. Gak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Dia udah keluar berapa ratus juta anjing buat kuliah gue. Oh kali iya, tiba-tiba gelo. FYP lo. FYP lo tiba-tiba segaram dan madu klip ini doang gitu. Bukan lagu lo, cuma klip belum doang. lagu lo tuh. Anjir, tapi pesimis banget lo berarti ya. Ya kan Terhadap orang tua ini pesimis banget. Gak apa-apa lah, curahin aja men. kayak waktu itu yang pas gue waktu itu kita bahas, gue bikin ini buat gue aja. Oke, Gue iya gak bikin buat paham gua. siapa-siapa. Jadi ya udah buat apa gue ngasih tau ortu gue juga gitu. Iya masalahnya kenapa harus sampai low key banget, sampai senyap banget, even orang tua lu nggak tahu gitu. Dan pesimisme itu yang bikin gua questioning kayak anjing, orang tua gua paling nggak bakal lihat lah gitu. Iya kan? Iya. Mereka gak bakal nyari juga. Tapi lu tetap gerak gitu loh. Heeh. Nah itu maksud gue yang agak gue bingung kayak. Yang penting anjing. gue curhat aja Nyet. Iya curhat itu kan maksud gue ya udah nih curhat simpel, gue pakai BandLab udah simpel nih. Iya. Tapi kenapa lu harus sampai nunggu bonyok lu pergi dulu lu baru sampai takut banget Bukan gitu. ganggu bro. Lebih ke ganggu. Oke, berisik ya. Berisik. Karena suara lu bass banget Aduh. gitu. Kayak Gue tuh kalau rekaman, jadi rumah gue ini selalu jam 8 malam tuh udah mati lampu, Oke. udah senyap, udah pada tidur. Ya, jadi gue nggak bisa tuh gue rekaman. Gue semalam kita Discord, gue bisa teriak-teriak soalnya bokap nyokap gue lagi nggak di rumah aja. Wah sayang tuh harusnya pakai rekaman tuh. Hah? Harusnya lu pakai buat rekaman tuh. Udah sebelum gue Oh, Discord udah, tuh gue udah rekaman. Oke. Kayak gitu. Jadi ya lebih ke ya kan gue masih tinggal sama ortu. Iya, Ya gue iya. nggak mau ganggu mereka juga lah. Gitu. Oke. Dan jujur kayak mereka juga udah sering banget kayak berisik tidur gitu. Gua kayak, Anjing. oh iya. Kayak gitu aja sebenarnya. Kalau nggak bisa rekaman main lah kayak Islah. lah. Bukan masalahnya takut atau enggak. Iya. Pasti. Mungkin butuh tempat
merilis ya. Pasti gue ke merilis Islam. gitu kan. Pasti gue ke Islam. Di Jaktim loh. Boleh lah. Enggak jauh, males. Panas. Nih, gue kuningannya males gue. Jujur macet banget. Lu daripada jadi tikus rumahan, mending lu jadi manusia ke Jaktim. Cobain dulu. Sekarang gue tanya lu mendingan jadi tikus rumah atau manusia god? Wah, kenapa ada godnya tuh? Kenapa Tikus, manusia? Kan tikus god manusia rumah. Oh, gue nggak apa-apa manusia god gue. Greatest of all the time kan maksud lu kan? Hah? Goat. Ah. Saya raja wordplay juga dari Ziroan. Jangan Nih, jangan lupakan saya. om ini nih. Walaupun saya tidak ada di senam pagi. Aduh. Bapak tahu lah. Tahan gue. Anjing. Oke, terus Jo. Yo. Lu kuliah ngambil apa sih? DKV gue desain. Anjing. Inline tuh. Semajor kita ya. Inline tuh. Semajor. Inline. Mau kemana lu dari DKV? Mulai berat ya. Seruput dulu mokinya kali, Bang. Santai ya, terbang. Ya udahlah. Gue Hawanya nggak siap aja tuh pertanyaan punchline tuh. DKV mau kemana? Kan gue butuh memastikan orang-orang yang gue panggil di Grind Space ini untuk tidak ikut project asal-asalan macam One for All. Nih, 2 kali punchline. ini keep in mind ya, Mas Gip ini dia tuh membenci karya anak bangsa. Ya. Dia sangat tidak support karya Ya, anak bangsa. Betul. Betul. Saya sangat tidak support ketika Anda menyelewengkan. Beli ini tolong diklip dari yang tadi aja ya. Sampai dia ngomong ya abis itu udah klip aja. Bukan dia yang ngeklip, gue juga yang ngeklip. Lu juga anjing. Salah gue. Dapa. Iya. Terus. Ya gue DKV. Karena awal gue mau ITB, gue mau masuk seni rupa, nggak dapet. Wah, masih juga tuh seputaran situ tuh. Yoi. DKV lo berarti di mana nih sekarang UMN? Gue di UMN, betul. Fokus lo ke DKV kan? Kalau gue dulu DKV ada animasi, ada new media, ada creative advertising. Gue branding. Wah, ada branding. Iya, jadi kalau di UMN kan dibagi 2. ID. Enggak, udah, telat. Anjing kaget juga gua. Wah anjing Dia nyamperin. surprise juga. Wih ada Rafmir loh. Gila. Mana? Gila Rafmir. Oh itu. Iya. Rapper anak motion anime. Rapper motion ini. Ini gue datengin langsung anak motion anime. Lo kena Azril juga. Gue kena trap. Kagak lagi. Anjing malu banget. Bangke nih emang nih. Lanjutkan dulu conversation ini. Gue dulu pengen masuk ITB seni Iya. rupa. Terus gak dapet, akhirnya ya udah gue di DKV UMN dan gue ambil branding design. Branding design. Yoi. Udah sejauh ini apa aja tuh yang udah lo dapet tuh? Secara knowledge. Gue Berikut apa ya portfolio yang udah lo lewatin lah. yang gue dapet tuh sebenarnya disiplin sih mas. Oh disiplin. Maksudnya kayak gue Anjing gue suka nih. yang gue dapet di UMN tuh maksudnya kayak ya kalau teknik kita justru malah disuruh ngulik sendiri rata-rata. Ngulik sendiri. Iya maksudnya kayak lu teknik kayak gini ya dikasih outline-nya kayak gimana, udah lo ngulik sendiri gitu. Tapi yang gue dapet dari UMN tuh disiplinnya sih. Maksudnya kayak dari workflow dan lain-lain tuh itu diiniin banget. Karena dijaga banget. Iya, kayak udah ini kayak gini ya nanti gitu. Batasannya udah ini ya. dipakemin gitu. nih gitu. Kayak gitu yang gue dapet. Kayak maksudnya ya ibaratnya kalau misalkan lu mau ngambil mata kuliah di semester ini lu belum lulus, lu nggak bisa ngambil mata kuliah yang serelasi di semester depannya gitu. Jadi lu harus lulus dulu nih. Anjing. Kayak gitu. Jadi maksudnya kan itu kan kalau misalnya dipikir lagi kayak ya itu udah kayak ngatur workflow aja. Maksudnya emang dari awal step lu tuh emang udah harus pakem nih, baru lu bisa lanjut. Kayak gitu. Itu yang gue dapet sih. Dan sampai sekarang gue aplikasikan. Gue suka banget tuh keyword branding sama dengan disiplin nih. Wah anjing. Yeah. Terima kasih Azril Jo. Sore ini kayak wah anjing pop up gitu kayak disiplin di branding tuh gila susah banget. Disiplin konsisten aja susah. Iya. Disiplin branding tuh Apalagi itu. ya lu harus menjaga value-value yang udah di set gitu ya. Betul. Makanya maksud gue gini, sebagai manusia itu kan kita lebar banget ya. Yeah, Jo. Maksud gue iya luas gitu ya. Lu nggak mungkin punya satu kesukaan gitu.
Tapi lu harus disiplin, lu harus bisa decide satu untuk maksimal lewat branding itu gitu. Iya. Iya kalau itu. Itu gimana tuh pendapat lu kayak anjing? Kenapa ya manusia tuh harus disiplin dalam branding tuh sampai mana sih gitu? Sampai mana sih kita harus disiplin? Ya sebenarnya Ada barometer goalsnya nggak sih? itu udah harus kita tentuin dari awal. Goalsnya harus lu set dari awal. Iyalah. Misalkan, Kayak gue pengen bikin coffee shop. ya, Gue pengen bikin coffee shop, konsepnya kayak bengkel. ya, Konsepnya kayak bengkel, terus gaya visualnya apa, bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Oke. Nah itu tuh udah kan, ya makanya kan ada content brief, ada client brief dan lain-lain kan. ya, Nah dari situ ya bisa lo kembangin. ya. Dan kayak itu yang gue dapet ya ada step-stepnya sendiri yang kayak oke nih kayak misalkan kita mau nentuin apa yang kita mau dari awal tuh kayak oke misalkan goalsnya adalah gue pengen bikin coffee shop. Dari coffee shop ini kayak bikin mind map ya kan, bikin mind map kayak coffee shop yang gue mau kayak gimana ya. Kayak tadi misalkan kayak bengkel apa aja sih korelasinya bla 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 bla. Itu kan ada pengembangan ide di situ. Betul. Nah dari situ baru ya yang ketika lo udah ngeklik sama Ya. kata-kata yang udah kayak oh ini yang ini. Nah dari situ baru kayak oke step pertama gue harus apa. Nah dari situ tuh harusnya tuh kalau misalkan step lo bener, lo udah tahu lo mau ngapain abis itunya gitu. Nah, end goalnya itu harus di set dari timelinenya juga nggak? Atau menurut lo branding tuh ya gimana ya? Ada deadline yang bisa kita set nggak sih sebenarnya? harusnya ya. Ada. Harusnya ya. Berarti lo harus memaksakan behavior customer juga dong. Iyalah. Behavior market lo juga dong. Iya. Oke, lebih teknis. Misalkan lo nge-branding satu produk dalam waktu 3 bulan atau berapa lama biasanya? Kalau lo dapet 3 bulan no? 3 bulan tuh iya sih. dengan goals yang ya apa ya? Yang achievable gitu kali ya. Bisa dibilang ya. 3 bulan tuh goalsnya nggak mungkin muluk-muluk ya. Iya. Biasanya 3 bulan tuh ngapain goalsnya? Tergantung. Dalam branding. Yang dibutuhin sama brand ini sama klien ini apa? Misinya ya. Iya kayak nih gue mau lo bikinin branding buat usaha gue. Ya. Kalau ngomongnya bikinin branding berarti doi baru mulai. Iya. Ini correct me if I'm wrong ya, tapi Ya. kayak yang gue tangkap Dia masih kalau- butuh identitas gitu ya. exactly. Oke. Kalau misalkan rebranding dia Ya. udah ada identitas, Tapi- tapi kayaknya gak nyangkut nih sama market gue. Atau dia mau menyasar market baru. Itu Bisa juga nama- rebranding. Kalau kayak gitu itu bisa. Iya. Itu bisa. Atau kalau misalkan kayak ini gua udah bikin branding tapi kayaknya udah mulai redup-redup nih. Nah, itu ada brand rejuvenating juga ada kayak. Oke, Sebenarnya berarti tergantung misinya Tergantung kebutuhan dia apa. Kalau misalkan kayak ini gue pengen ngambil market baru nih. Ya udah gue rebranding. Kalau ada di fase yang emang gue pengen dapetin identitas dari satu misi itu gitu loh. Gue pengen dapetin identitinya nih. Itu ideali berapa lama proses branding terhadap satu produk? Anjing berat banget cuy, mampus. Gue dosain lu bro. Enggak. Chill. Gue tonjok mantep juga nih gue liat. Kesel deh. Ya Berapa lama ideali? kita bercermin dulu kapasitas kita seberapa, Oke. ya kan? Ini kita Kalau- bicara liquid aja deh, misalkan liquid. Gue punya liquid nih Jo. Berapa lama gue harus tahu kalau gue adalah jagoannya leci. Leci. Iya. Berapa lama branding gue? Gue harus spend berapa banyak dan berapa lama nih? Bangsat lah gue disuruh mikir lagi. Yo, saya suka ini obrolan sore mikir gini. Kalau gitu gue cancel lah. Ya, gitu. Americano. Eh, Americano. Lu mau market bilang kayak wah gila Ya, ini leci misi paling gue. enak nih. Gue lah jagoannya nih. Leci gue jagoannya. Gila. Berapa lama? Em, Gimana lu mengconvince gue ini gimana? dari
awal sampai outputnya nih. Maksudnya dari proses rebrandingnya, maksudnya dari Ideally aja kayak lo kayaknya harus spend sekian untuk spread activation bla 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 mungkin gitu ya, gue nggak tahu ya. Selama setahun mungkin gitu. Atau gimana? Ya kalau misalkan lu pengen menanamkan bahwa leci itu ada di lu, Gue leci banget. itu kan lu berarti butuh sebuah media untuk mengubah pola pikir dan behavior orang. Oke, berarti ada budget yang di spread tuh. Iya, Harus ke berarti media lu harus ya. bikin campaign. Iya, campaign. Lo bikin campaign, terus ya udah tuh lu gencorin aja, kayak lu taruh 6 bulan dan budget lu juga harus gede banget. Jadi kemanapun orang pergi, orang melihat brand lu dan kata leci ini, sampai orang penasaran. Anjing emang iya, emang ini leci banget nih, emang ini leci banget, emang ini leci banget, emang ini kayak, gue colok. Kesel banget. Karena gini, kasusnya One for All ini menurut gua, ini publikasinya gila loh. Ya, tapi outputnya memang jelek secara produk. Produk paling fakta, tapi kan nyantol nih. Siapa yang nggak bahas One for All hari ini? Yang memproduksi. Kita tahu lagi One for All. Iya lagi. Brandnya One for All, satu untuk semua, alias Salome, alias Palu Gada. Beli itu, cabut aja, beli semua beli. Terus. Tolong nih, gue udah mulai gak nyaman nih. Ya kan, maksud gue itu nggak pakai budget tuh malah tuh menurut gue. Budgetnya 6,7 M, safe banget tuh. Emang Masya Allah sih kata gue. Iya kan. Itu dia pinter karena dia mendapatkan free marketing anjir. Iya kan. Dia nggak usah bikin konten aja sebenarnya, kayak udah nih trailer nih. Iya. Boom. Iya. Orang dengan Gue gak kepikiran tuh. Ini trailer jelek banget. Sayangnya sampai final product jelek. Sayangnya. Bapak udah nonton belum? Gue gak mau nonton lah, Ya gila lu. kali aja lu mau ngerenting langsung kan di depan layar, anjing. Lalu gak tahu lu nonton dijagain satpam. Emang iya? Nontonnya dijagain? Dijagain bro. Serius lu? Iya. Wah, gue belum ada update. Lo berisik ditegor di bioskop mas. Damn. Gila ya. Damn. Even mungkin dia ngejagain juga kayak nih biar nggak kebajak apa gitu kali ya. Ya elah bro, lu nonton Avengers Endgame yang itu film hype mampus aja, emang lu dijagain satpam tuh lu nonton? Ya jangan Endgame lah. Apa deh? Jangan Endgame dong. Lu nonton apa deh? Habibie Ainun apalah gitu, film Indo. Ada nggak lu dijagain satpam di teater? Ya nggak ada sih. Orang jadi ini gue semalam ngulik nih. Jadi gue nonton kayak review orang karena kan iya. sempat pada nonton. Untuk review jelek juga gitu. Iya, maksudnya kayak mereka penasaran kan pasti, kayak jujur gue juga penasaran kayak emang sejelek itu. Itu udah convert loh. Apa? Penasaran itu akhirnya convert tuh. Iya. Beli tiket loh, orang willing loh. Nah, makanya. Terus. Jadi kayak gue nonton lah tuh. Gue penasaran kayak ini orang reviewnya kayak gimana sih film. Dan ternyata ya itu, bahkan dari mereka pada pengen bikin konten kayak buat buktiin mungkin kayak ini gue beli tiket loh gitu. Videoin, disuruh hapus videonya. Ada Siapa yang jagain. Oh shit. Ada yang jagain Di tempat. tempat. Damn. Di teater ya, maksud gue kayak anjrit, ini film siapa sih yang bikin? Oke. Presiden kita kah? Enggak dong. Bukan presiden dong. Ya, Ngaco loh. Maksudnya kalau misalkan Pak Sony itu. Perfikri itu. nih gue kasih tahu ya. PH bodong. Sony Alpha A6000. Ya. Bukannya. Tapi bener Sony Tulung. Anjay, umur gue berapa ini? dengar Sony Ya. Wakwow. Sony Wakwow. Apa Sony Ericsson? Ya boleh. Anjing Ericsson lagi. Gila. Aduh. Gimana? Tenang mas, jokes Ya. gue juga tua kok. Oh iya. Anjing. Gue masih nyambung Oke, kok. Lu oke. ngomong Sony Tulung, gue masih tahu kok Sony Tulung siapa. Iya. Gue ngeri nih tiba-tiba banyak bapak-bapak gini di sini. Jangan-jangan Iya. kita kesadap. Oke, terus. Makanya. One for all. Ya Jadi itu One for all menurut lo brandingnya oke. Secara branding sebenarnya oke. brandingannya nggak oke, tapi berhasil. Brandingannya nggak oke. Brandingannya oke dong. Apa yang membuat brandingan itu oke? Karena dia terpublikasi dengan baik. Itu berhasil jatuhnya. Ya kita harus akui produknya memang jelek. Nah, Brandingnya oke. enggak dong. Brandingnya oke untuk membuat produk itu memang jelek. Maksud saya. Kalau nggak mau.
Jadi maksud Bapak apa di sini? Bapak nggak Mau debat aja. Gue maunya debat, iya kan? Jadi brandingnya menurut lo bagus nggak? Enggak. Tetap nggak? Enggak. Kenapa? Ya dari secara visualnya nggak ada value-nya, Mas. Maaf banget nih. Branding itu kan bukan dari visual doang. Iya. Gua nggak bilang brandingannya apa ya? Gini kan, branding itu kan identitas, Mas. Ya. Sekarang identitas si film ini juga ya kita udah tahu sendiri gitu loh. Iya dong. Kayak gimana sih? Iya. Apakah apa ya? Ampas lah, itu jelek banget. Iya. Ya berarti nggak oke. Tapi itu sebuah entitas yang tapi akhirnya berhasil. muncul berhasil. Itu Iya, dia maksud brandingannya nggak oke, tapi Branding- berhasil. Maksud gue itu, Mas. Brandingnya nggak oke tapi berhasil. Iya. Iya, oke. Iya. Oh gitu ya. Secara tujuan oke, lu dapat Lu audience. lu dapat audience. Film lu hot trend apa trending topik Top nih. of mind. Exactly. Dalam waktu berapa bulan? Nggak nyampe Nggak sebulan nyampe even. sebulan, baru 2 minggu paling. Iya. Dan oke tuh. Itu tujuan dia sebenarnya itu kan buat Iya. menyebarkan awareness, menarik market dan lain-lain, berhasil. Tapi apakah oke? Kagak. Tetap kagak ya. Kagak. Bukan produknya doang yang gagal ya. Iya. Tapi the whole. Menurut lo Apa ya. lobangnya? Anjing, bukan. Maksud gua Nah, lu bilang the whole. keseluruhan. Oh. Keseluruhannya tuh berarti flop ya. Overall berarti flop ya. Kalau flop enggak sih kan tadi karena berhasilnya itu. Iya Cuma kan. ya enggak. Nah makanya nih, jelek aja gua ya. makanya kemarin pas gua semua orang kayak anjing ini tidak pantas, ini sama saja sama aja kayak pelecehan film Indonesia nih, produk film animasi Indonesia nih kalau kayak begini asal-asalan. Iya gua at a certain point gue setuju, Iya. tapi kita harus akui karena kita punya behavior reaktif. Iya. Jadi memang berhasil sebenarnya untuk ngebait gitu. Heeh. Cuman sayangnya memang produknya fucked up. Iya, kita harus objektif kan. ini rage bait mampus jujur gua akuin. Iya kan? Kayak gua nonton trailer kayak anjing gua. Iyalah. Gua nggak kayak apaan sih? Ih kok gini enggak gua marah, Mas. Iya, Gua marah nonton, kan? Anjrit lah. Itu justru reaktif Indo banget tuh. Iya. Bikin orang Berhasil. Indo marah tuh kayak anjing. Berhasil. Karena gue pertama kali temen gue ngeriak itu, Bre, lihat nih Bre, film animasi Indo. Terus gue lagi pas masih liburan gue lihat, ini konsep kali. Gue mikir gitu loh. Iya kan? Ini Iya konsep kan? nih pasti. Gue skip. Kayak video board kan? Asli, previsual. Kayak previs. Iya Bener, kan? kayak previs. Pas gue nyampe sini kok rame banget. Anjing, ternyata final produknya begitu. Iya, Ya Pak. memang harus pantas dimaki. Iya. Iya. Bukannya kita nggak apresiasi ya. Iya, itu film 70 menit, lu bayangin 70 menit. 70 menit, Mas. Kenapa lu nggak bikin semenit aja gitu? Kalau emang nggak ada budgetnya. Enggak bodo amat kalau misalnya lu 70 menit itu lo taruh YouTube, gua nggak peduli anjing. Makanya Gua respect. kan Tapi ini berarti bioskop. dia tidak menerapkan kaidah-kaidah visual hook. Ya apapun Not itu. even lah. Not even dong. Nggak usah visual hook doang, kaidah-kaidah visual apapun itu nggak dia. Bodo amat. Dari gambar-gambar yang masih tembus-tembus, ya nggak, kaki nembus ke kepala. bodo sedikit. amat lah Itu tekniknya kayak gimana, Mas, anjir. Kalau misalkan asetnya udah nyolong mau gimana? Asetnya beli tapi ya nggak eksklusif aja. Which tuh kayak fakta sih juga sih. Ya tetap. makanya. Iya, budget lo kan terekspos nih masalahnya. Nyolong nggak nyolong jatuhnya. Ya nggak sih? Nyolong nggak nyolong ya. Ibaratnya kayak Tapi dia beli Jo di marketplace. iya beat, kayak misalkan kayak lu beli beat license cuma buat SoundCloud tapi lu upload di Spotify dan lu dapat duit dari itu. Wah itu ngerampok cuy. Ya sama aja berarti kayak gini kan. Dia kan beli tapi kan gak eksklusif. Mungkin untuk kayak oke gue beli tapi buat personal use misalkan. Atau mungkin non profit use. Tapi ditaruh bioskopnya. Dan bioskopnya mau lagi ya. Exactly. Kecuali Cinepolis. Shout out Cinepolis. Respect. Iya Yoi, berani kan? dia. Iya kan? Iya. Ya sama aja dong kayak gitu. Wow. Iya. Padahal kalau bisa pakai AI aja tuh solve loh. Gue gak setuju sih. Dengan wakil presiden lu yang gembar-gembur pakailah AI, pakailah AI. Gue gak setuju. Kalau AI buat output enggak dulu. Tetap ya, karena lu emang
manually banget ya anaknya. Lu kan kuliah DKV, Mas. Oh iya. Lu kuliah DKV nih. Tapi kita bicara soal adaptasi digital nih. Iya. Menurut gua pakai AI kalau bayar dan gak 100% masih oke kalau menurut gue. Memang oke. Iya. Memang oke. Tapi kayak apa ya? Gue ngeliatnya gini. Kalau misalkan untuk AI kita pakai buat nge-generate ide, Ya, itu gue nggak oke aja. masih oke. Tapi lo kembangin nyet. Tetap gak 100% kan? Exactly. Tapi kalau misalkan visual, Hmm. misalkan cover art gue pengen bikin cover artnya muka gue sama mukanya Michael Jackson karena gue collab sama Michael Jackson. Please generate my face next to Michael Jackson and my and me half naked misalkan. Ya kan konsep Iya, kita nggak tahu. Liar Iya, Azril. Michael Jackson kan juga pakai baju kan kebuka. Oh iya benar, kan. aurat-aurat. Pengen nge-match the vibe aja gitu. Iya. Terus gue pencet generate jadi crop masukin One click. one click. Tapi ada proses dia ngetik dulu tuh. Lu tadi lupa tuh ngetik promptnya tuh banyak lo ketikan lu tuh. Itu nggak lu hargain nih. Jembut. Anjir. Bot. Tetep enggak ya? Bot. Itu mikir lo, Jo. Ngeprom hari gini mikir lo. Iya dong. Mikir tuh. Mikir tuh. Udah lu mikir ngetik Walaupun klik bisa jadi. pakai Gue udah mikir, aduh ini komposisi gimana. Terus gue ngulik 14 tahun ini cara bikinnya kayak gimana. Oke. Terus abis itu kayak, aduh warnain gimana ya. Gue ini color teori dulu. Gue Anjing. ini dulu. Gue bikin palette dulu. Iya. Gue bikin apa dulu. Gue bikin thumbnail sketch nih. Oke, thumbnail sketch gue bikin berapa? 6 alternatif. Oke, gue milih satu. Abis itu gue Iya. pilih. Gue bikin apa? Uncomprehensive sketch. Abis itu gue bikin comprehensive sketch. Abis itu gue line art. Gue coloring. Gue rendering. Itu proses tuh. Lu kira gue Value, kagak kan? mikir tuh gue kayak gitu. Anjing, mikir dan action juga tuh. Exactly ya. Itu makanya yang perlu harusnya dilewati gitu kan. Ada proses-proses itu yang akhirnya bisa diapresiasi, pantas diapresiasi. Cuman kalau emang one click emang Bete aja. Bete sih. Bete sih. sebagai pelaku yang kita tahu A to Z-nya nyet. Iya. Gitu kan. Bete sih. Bete. Ya gue pakai. Pasti gue pakai. Chat GPT gue kayak, cariin gue referensi dong. Anjing gue butuh banget nih. Cariin. Cari. Kalau Tapi kan misalkan abis itu lo tweak lagi kan. Iya. Gue Lo Chat GPT kayak gini ngomongnya. Gue cari dia coba di Pinterest. Wah anjing keren juga nih kayak. Udah gue bikin kayak gitu. Gue curhat aja ke Chat GPT. anjing. Chat GPT Kenapa dia mutusin gue ketika ketemu Mas Gip? Lu nanya gitu gak? Anjing. Balik lagi tuh callback ya. Harus banget nih bahas putus mulu. Anjir. Oke tapi oke lah. Obrolan hari ini cukup deep lah. Anjing. Berujung dari diputusin sampai ke branding. Gue sampai crash out gue nih, sorry banget ya teman-teman. Gak berasa tapi ya, bridgingnya. Gue anjing. Thank you banget loh Pak. Tapi Gue setelah sudah mampir ke sini. Hah, udahan? Udah dong. Ya elah. Cukup lah. Kagak bahas musik Gue gue. tahu lu. Lah tadi kan udah album lu. Apa lagu next yang mau bakal rilis? Mungkin bisa promo. Jangan lupa follow Azriel Joe di semua digital streaming platform dan Kecuali sosial SoundCloud. media. Karena yang tahu-tahu aja aslinya. Enggak, SoundCloud juga follow aja semua. Oh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Follow. Oke. YouTube ada ya YouTube. Nggak ada. Lah, Itu gue belum bikin jujur. Gue kan? gue malas bikin Lu YouTube. yang wajib malah kagak ada. SoundCloud malah iya. Ini agak unik emang Itu anak ini. Salah gue itu tuh. Oke. Gue malas bikin YouTube tuh. Kenapa males? Males tanggung jawab ya? Iya. Kita lanjutin di phase 2 tuh. Season 2 pertanggung jawaban Azril Joe di YouTube. Udah kita season 2 bahas full musik ya. Bahas full musik Enggak, nih. gue bahas YouTube lu. Anjing. YouTube music. See you on the next podcast. Yeah. Thank you.